Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu tentang penentuan struktur dan skala upah pada perusahaan pelabuhan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Pelindo. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sabila Dania Sukmarini dengan NPM 439. Yang selanjutnya ada saya, Mareta Tingkat Ardana dengan NPM 440, dan ada Syekh Noval Kurnia Ramadan dengan NPM 441, ada Duroto Nafisa dengan NPM 466, dan yang terakhir ada Jevi Amelia Putri Azahra dengan NPM 468. Jadi perusahaan Pelabuhan Indonesia sendiri merupakan perusahaan BUMN non-listed yang 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN mewakili negara Republik Indonesia. Pada 1 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia 1, 3, dan 4 digabungkan ke PT Pelabuhan Indonesia 2 sebagai perusahaan surviving entity. Kemudian PT Pelabuhan Indonesia 2 berubah nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero atau biasa yang disebut dengan Pelindo. Perusahaan Pelindo sendiri merupakan perusahaan yang terkemuka di Indonesia dengan sejarah panjang, mulai dari tahun 1960. Saat ini perusahaan ini mengoperasikan 116 lokasi pelabuhan dan terminal yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelindo telah mencapai banyak prestasi penting, termasuk menjadi salah satu perusahaan pelabuhan terbesar di Asia Tenggara dan memiliki keunggulan kompetitif pada pelayanan berkualitas tinggi dan sistem manajemen yang efektif. Perusahaan ini memiliki lebih dari 17.000 karyawan yang terampil dan berpengalaman dalam bidangnya. Bekerja di perusahaan BUMN merupakan dianggap sebagai karir yang menguntungkan karena perusahaan Pelindo sendiri memiliki jaminan terkait gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya. Ya, yang selanjutnya ada struktur dan skala upah pada perusahaan pelabuhan Indonesia atau Persero. Jadi, sebelumnya struktur dan skala upah sendiri merupakan susunan dan rentang nilai upah untuk setiap golongan jabatan, mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, atau bisa sebaliknya. Lalu regulasi pengupahan di Indonesia sendiri itu mencakup aspek struktur dan skala upah, di mana perusahaan itu diwajibkan untuk memberikan informasi terkait struktur dan skala upah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 1 tahun 2017 menyebutkan bahwa para pengusaha diharuskan merancang struktur dan skala upah dengan mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, tingkat pendidikan, dan juga kualifikasi karyawan. Nah, perusahaan Pelabuhan Indonesia atau Persero ini menyebutkan bahwa proses penyusunan struktur dan skala upah mereka menggunakan metode 2 titik sesuai alur, di mana yang pertama mereka membuat daftar jabatan dan upah terlebih dahulu, lalu yang kedua ada mengidentifikasi upah terendah hingga tertinggi, yang selanjutnya ada menentukan rentang untuk masing-masing golongan jabatan, yang keempat ada membuat format tabel struktur dan skala upah. Lalu yang kelima ada memasukkan upah sesuai dengan yang sudah ditentukan ke dalam kolom upah. Lalu yang selanjutnya ada menghitung upah tengah, antara upah tengah dan terendah dan upah tengah dengan tertinggi. Yang selanjutnya ada memasukkan nilai upah tengah untuk setiap golongan jabatan yang sudah dihitung. Nah, yang terakhir ada hitung upah terkecil dan upah tertinggi. Jadi masing-masing golongan jabatan itu menggunakan rumus tersendiri. Next. Nah, jadi di sini ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tentang struktur
dan skala upah tahun 2017. Di atas itu merupakan penerapan struktur dan skala pengupahan di perusahaan Pelindo, yang mana mendapatkan data sebagai berikut, yang termasuk apa ya namanya golongan jabatan. Yang pertama ada cleaning service, lalu yang kedua ada security, yang ketiga ada administrasi logistik dan transportasi, yang selanjutnya ada pelayanan publik, dan yang kelima ada staf IT. Lalu yang keenam ada staf umum, yang ketujuh ada staf produksi. Ya, yang ke-8 ada staf administrasi, 9 staf SDM, dan 10 staf akuntansi. Setiap staf ini memiliki tugas masing-masing. Sebagai contoh, staf teknik sipil ini tugasnya merancang dan merencanakan infrastruktur pelabuhan termasuk dengan akses dan fasilitas pendukung lainnya. Dan adapun teknisi yang memiliki tugas melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan alat berat yang digunakan di pelabuhan seperti derek, jadi di sini itu staf-staf ini itu memiliki tugas masing-masing. Contohnya ini seperti staf teknik sipil ya. Staf teknik sipil ini memiliki tugas merancang dan merencanakan infrastruktur pelabuhan termasuk dengan akses dan fasilitas pendukung lainnya. Adapun juga teknisi yang memiliki tugas melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan pada alat berat yang digunakan di pelabuhan seperti derek, forklift, dan mesin-mesin berat lainnya. Biasanya pemeliharaan rutin ini dilakukan setiap 2 atau 5 tahun sekali. Untuk keamanan saat melakukan operasi. Adapun juga engineer, supervisor produksi. Next. Next. Adapun juga supervisor yang biasa, terus kan tadi ada supervisor produksi, ada supervisor yang bagian memantau proses muatan dan kegiatan lainnya, atau supervisor yang paling tinggi lah. Terus ada programmer, HRD, dan asisten manager, dan terakhir ada kalau nggak salah general manager. Next. Ya, yang terakhir general manager di sini bertugas untuk merencanakan kebijakan dan tujuan organisasi. Jadi pimpinan perusahaan ini menetapkan hal tersebut melalui surat keputusan yang otomatis berlaku untuk semua pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan tersebut. Jadi karyawan itu penting diingat bahwa mereka berhak mengetahui tingkat gaji sesuai dengan golongan jabatan yang berlaku di perusahaan yang mereka bekerja. Next. Lalu selanjutnya ada implementasi struktur dan skala upah pada perusahaan pelabuhan Indonesia. Daftar jabatan dan upah berikut ini terbagi ada beberapa golongan. Yang pertama, golongan pertama yaitu ada cleaning service, golongan kedua ada security, administrasi logistik dan transportasi, dan ada pelayanan publik. Golongan ketiga ada staf IT, staf umum, staf produksi, dan staf akuntansi. Lalu ada information teknologi support, staf SDM, staf teknik sipil, dan staf administrasi. Lalu golongan keempat ada teknisi dan engineer. Lalu golongan 5 ada supervisor produksi dan supervisor. Lalu golongan 6 ada programmer dan HRD. Lalu golongan 7 ada asisten manager, general manager. Selanjutnya ada tabel rentang. Tabel rentang ini berdasarkan rentang jabatan yang sudah ditentukan. Rentang 30% termasuk dari golongan jabatan 1 sampai 4. Lalu rentang jabatan 80% dari golongan jabatan 5 dan rentang 90% dari golongan jabatan 6 sampai 7. Lalu selanjutnya ada tabel struktur dan skala upah. Yang pertama dihitung adalah upah tengah atau midpoint. Midpoint diambil dari persamaan 1
yaitu akan mendapatkan nilai A akan mendapatkan nilai B yang dimana nilai B itu diambil dari persamaan satu upah terbesar dikurangi upah terkecil. Lalu untuk nilai A diambil dari upah terkecil dan ditambah dari hasil dari persamaan satu. Maka dari itulah nilainya yang nantinya akan membentuk Y sama dengan A plus BX. X adalah dari golongan jabatan. Seperti contoh upah tengah. Upah tengah ini hasilnya dari persamaan satu dan persamaan dua yang akan dikalikan dari golongan jabatan satu yaitu 30% dan hasilnya adalah 1.500.000. Baik, selanjutnya yaitu mencari upah terkecil. Untuk mencari upah terkecil, ada dengan rumus yaitu 2 dikali midpoint atau upah tengah dibagi rentang ditambah 2. Seperti contohnya 2 dikali 1.500.000 dibagi dengan rentangnya 30% ditambah 2, hasilnya yaitu 1.304.347 dan seterusnya seperti itu. Untuk upah tertingginya dengan rumus 2 dikali midpoint atau upah tengah lalu dikali dengan rentang yaitu 30% ditambah 1 dibagi dengan rentang ditambah 2. Seperti contoh yang kedua, 2 dikali 5 juta dikali 30% ditambah 1 dibagi 30% ditambah 2, yaitu hasilnya 5.652.173 dan seterusnya seperti itu. Next. Yaitu kesimpulan berikutnya, data menunjukkan PT Pelabuhan Indonesia yaitu Pelindo menggunakan metode 2 titik untuk struktur dan skala upah karyawan, mempertimbangkan faktor seperti jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kualifikasi. Penggunaan metode 2 titik oleh PT Pelindo bertujuan memberikan insentif kepada karyawan agar bekerja lebih keras dan efisien, sekaligus mencerminkan upaya perusahaan dalam memberikan insentif yang sesuai dengan kontribusi karyawan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.